Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari silsilah materi kitab kita di hari Senin, kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan yang telah kita selesaikan pada beberapa pekan terakhir, yang malam hari ini masuk pada babul Jumu'ah atau bab tentang sholat Jum'ah atau Jumat. Pembahasan ini, bab tersebut dihadirkan oleh pengarang Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi setelah pembahasan tentang qasru as-shalah fis safar atau hukum meringkas sholat dalam keadaan bersafar. Maka sudah kita sampaikan pada pembahasan dan kita rinci dari setiap permasalahan dari safar. Maka malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya pada hadis nomor urut 140, babul Jumu'ah. Sebelum kita bahas bersama, monggo engkang kagungan kita buka rumiyin hadis nomor urut 140, kita baca bersama-sama. Setelah pakatan kita akan bahas satu persatu permasalahan yang berkaitan dengan kitab Al-Jum'ah atau bab tentang Jumat. Monggo engkang dibika, saya baca, panjenengan bisa menirukan. An Abdillahi, monggo, Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkum al-jumu'ata falyaqtasil. Baik, niki satu hadis yang dihadirkan oleh muallif Syekh Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi pada hadis yang ke-140 tentang permasalahan Jumat. Hukum yang berkaitan dengan ibadah sholat Jumat dihadirkan pada pembahasan yang khusus menunjukkan tentang fadilah atau keutamaan Jumat dengan mempunyai derajat yang tinggi. Riwayat datang dari Abdullah ibni Umar, putra dari Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu, atau yang disebut dengan Abu Abdurrahman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, man jaa minkumul jum'ata falyaqtasil. Siapapun di antara kalian sinten mawon ingkang Jum'ah tindakan pergi atau berangkat dalam rangka sholat Jumat, sholat Jumat yang kita lakukan di siang hari Jumat, falyaqtasil. Rasulullah SAW ngendika, maka harus mandi besar. Kalimat falyaqtasil memiliki pemasukan dari lam taukid atau lam yang mewajibkan, sehingga yang mensukunkan dari hukum semua fi'il mudhari'. Maka kalimat yang dihadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam falyaqtasil, yang paling terakhir niku harokatnya sukun, Pak. Kalau harokatnya sukun dimasuki sebelumnya dengan lafaz lam falyaqtasil, maka yufidu ala ta'kid. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat tentang penekanannya, yang dimana penekanan niki semua jumhur sepakat. Orang yang pergi dalam rangka sholat Jumat itu harus wajib mandi besar. Maka panjenengan kalau tidaan Jumatan boten ngagem mandi besar, Pak, keluar dari hadisnya Abdullah bin Umar. Maka mandi besar dalam urusan sholat Jumat itu wajib secara rajihnya. Dibandingkan perkataan yang marjuh, maka jumhur merajihkan atau mengambil pendapat yang kuat dengan hadisnya Abdullah bin Umar, yaitu dengan mewajibkan. Maka siapapun hari ini yai jalur ajeng tidaan sholat Jumat
maka dia harus wajib mandi besar. Mas, saya bekerja, ini pernah saya bahas, saya bekerja pagi, berangkat ke pasar, Mas. Saya berangkat ke proyek, saya kuli, Mas. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap kena hukum mandi besar? Sama, Pak. Tetap. Hukum mandi besar tidak akan berubah. Maka diniatkan saja mandi besar ketika panjenengan mandi di pagi hari. Misal jam 7, ketika panjenengan mandi, diniatkan saja dalam urusan niat ibadah mandi besar. Maka nanti ketika jam 11 siang panjenengan tidak perlu mandi lagi, Pak. Cukup berwudu saja. Maka niki hukum berlaku untuk semua kegiatan di hari Jumat. Makanya ketika panjenengan di hari Jumat, kalau mandi jangan pernah melupakan tentang niat sholat Jumat itu dengan mandi besar. Kalau panjenengan kesupen jam 7 pagi belum menghadirkan niat, maka mandinya terhukumi sebagai adat atau kebiasaan saja, yang tidak terhukumi sebagai ibadah mandi besar. Maka jam 11 siang panjenengan wajib, mau tidak mau, kersa boten kersa, panjenengan harus mandi besar ke kamar mandi. Meniatkan dengan tata caranya yang syar'i. Baik, ini hukum mandi besar yang dibuka oleh mu'alif atau pengarang yang insya Allah akan saya bahas pada malam hari ini. Tetapi kita belum bahas tentang hukum ibadahnya, Pak. Kita belum bahas tentang permasalahan sholatnya atau khutbahnya atau tata caranya, Pak. Belum. Kita sekarang baru perkenalan dulu tentang Jum'ah. Maka Jum'ah itu memang diabadikan dalam Quran dengan suratul Jum'ah, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan tentang derajat daripada amal tersebut sangat besar sekali. Baik, sekarang kita bahas dulu tentang Jum'ah. Kita perkenalan dulu dengan yang namanya Jum'ah. Baik, makatan Bapak Ibu sekalian, Jum'ah kalau ditulis dengan bahasa Arab, ini dioncei pelan-pelan dulu, saking kulitnya, jadi tidak perlu tergesa-gesa dalam mencari ilmu. Jum'ah kalau ditulis dalam bahasa Arabnya, maka tulisannya sepertinya niki, al-jum'atu. Niki cara membaca yang pertama. Cara membaca yang kedua, al-jumu'atu. Al-jumu'ah. Al-jumu'atu. Kalau niki sukun al-jumu'atu. Yang kedua, al-jumu'atu. Niki cara baca. Terserah jenengan jumhur sing putih monggo. Tapi ini jumhur sepakat ada 3 cara membaca dalam lafaz Jumat. Yang terakhir al-juma'atu. Nah, niki tata cara membaca dari Jum'ah. Al-juma'atu. Al-juma'atu. Niki ada 3 versi panjenengan membaca dari kalimat Jumat. Kalau di Indonesia kan Jumat, sama saja, semuanya sama, Jumat. Maka Jumatnya bahasa kita Latin Indonesia mengambil dari lafaz Arab. Mas, kok kenapa dinamakan Jumat sih, Mas? Alasannya apa? Pertanyaan jenengan menarik sekali. Baik, perkataan kita perkenalan dulu. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam, waktu pertama kali dianggap awal hari adalah ba'dal maghrib. Seperti niki pergantian hari, Pak. Jadi maka dalam hukum Islam hari ini sudah bukan hari Senin lagi, ini hari Selasa. Secara hukum Islam, maka penamaan Islam itu beda dengan yang namanya Masehi. Kalau Masehi jam 12 malam, kalau Islam niki sampun melebet pada penanggalan yang baru. Maka niki sebetulnya sampun hari Selasa. Begitu pula tentang yang namanya hari. Hari di dalam Islam dimulai bukan dari hari Senin, salah besar. Hari pertama Islam itu bukan dimulai dari hari Jumat, salah besar. Hari pertama dalam Islam adalah Al-Ahad. Nah, Al-Ahadu. Ahad niku artinya menapa, Pak? Satu. Maka kalimat satu bahasa Arabnya apa, Bapak Ibu semuanya? Wahid. Maka kalau tunggal, siji, tokil disebut dengan Al-Wahid. Maka enten ilmu jenenge ilmu At-Tauhid. Tauhid itu maksudnya mengsijikan Allah, mengesakan Allah, menunggalkan Allah. Allah itu sitok, maka disebut dengan tauhid. Kalau Allah satu-satunya, maka disebut al-wahid, tunggal, wahid. Kalau hukumnya ahad itu hari. Kalau satu bahasa Arabnya wahid, maka ahad itu sebetulnya Bapak Ibu disebut dengan satu. Maka penanggalan dalam Islam hari itu dimulai dari hari Ahad.
Yo nek bosone Yahudi kalian Nasrani itu hari Minggu, nggih. Sebetulnya hari yang boleh kita sebut niku sebetulnya semuanya ada masalah. Mau panjenengan ngomongin Minggu bukan ada permasalahan, tidak pelanggaran yang berarti Pak. Boleh-boleh saja. Hanya saja kita berbicara masalah hukum Islam, maka mengatakan itu biasakan dengan kalimat ahad sanes minggu, gitu. Orang Muslim biasakan berbicara dengan ahad, karena memang Allah niku menamakan harinya niku ahad. Yang dimaksudkan ahad adalah siji atau pertama. Maka hari ahad itu disebut hari pertama kali. Orang kok Senin, bukan Pak. Senin niku hari yang kedua. Ahad niku hari yang pertama. Tapi kalau penanggalan dari Masehi, ahad niku hari ke-7, paling terakhir, padahal salah, keliru. Maka disebut dengan ahad. Karena diambil dari kalimat perkataan dari bahasa Arab satu, wahid, ahad, ahad niku siji. Qul huwallahu ahad. Allah bahwasanya Allah mung siji tok. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu namun satu saja, tunggal, esa, disebut dengan ahad. Maka ini hari yang pertama dalam Islam. Hari yang kedua dalam Islam kenapa Bapak Ibu semuanya? Al-Isnaini. Nah, ini bahasa Arab. Kita perkenalan dulu bahasa Arab Al-Isnaini. Kita meluruskan nanti karena hubungannya dengan pembahasan Jum'ah. Al-Isnaini. Isnain. Isnain ini kenapa Pak? Isnain ini artinya dari bahasa Arab dua. Yang disebut dengan atau bahasa Arabnya sami isnain. Yang disebut dengan kedua. Karena bahasa Arabnya dua niku apa Bapak Ibu? Isnan. Bahasa Arab dua niku isnan. Maka dalam surat An-Nisa, fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wasulas waruba. Fankihu ma toba. Wong lanang-lanang nek iso rabiyo sik wong wedok pertama dimulai kali alimati sama Allah, masna. Masna niku napa? Isnain. Bojo ki loro sik. Nggih, au salas, nek ora telu, nek boten napa? Sekawan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa halaman pertama kali, Pak. Maka Allah niku memulai dengan kata masna. Masna niku loro, isnain, bojone loro. Iki secara hukum syariat Islam. Kalau ngomongke hukum Islam lho nggih. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nek jenengan wedi ora iso adil, nembe golek bojo siji wae. Nek jenengan sing bojone dina iki siji, wong wedi kabeh, nggih. Nah niku Pak, wong wedi to jenengan to, nggih. Nah wong wedi benjir, alake padha usah dongone nggih. Lha iya. Nah niku nggih disebut dengan masna. Maksudnya dua, isnain. Nah maka disebut bahasa Arabnya isnaini. Melo jenengan kalau mengatakan dino Senin dalam bahasa Arab niku isnaini. Maka ada masjid Pak, biasa penamaan isnain, masjid isnain. Jenenge masjid loro, padahal siji, ra cetha apa jenenge. Nah niku isnain. Baik. Maka kalau bahasa Masehinya adalah Senin, nggih. Senin sama saja. Nggih, maksudnya adalah penamaan bahasa kita banyak terambil dari bahasa Arab Pak. Isnaini, Senin, maksudnya hari kedua. Karena Isnain itu artinya dua, Isnan. Yang ketiga, Sulasa. Hari yang ketiga dalam Islam Pak, Sulasa. Sulasa ngagemi sak, nek dalam bahasa Arab niku nek cara nulis cepet memang langsung ya Pak. Kaji boten kesuwen sing nulis titik telu, nggih. Tapi sama saja. Sulasa. Sulasa niku diambil dari kalimat tiga. Bahasa Arab tiga niku apa Pak? Salasa, nggih. Maksudnya tiga. Maka dinamakan dengan Sulasa. Hari ketiga, nggih. Sulasa. Hari ketiga. Nah, karena bahasa Arabnya tiga niku Salasa. Maka bahasa Masa ini Pak, Seloso, nggih. Ketambahan ketemu Jawa Pahing, nggih. Nah, ngoten niku Pak, nggih. Seloso Legi, nggih. Kula jenengan ketemu wong wedok jenengan kliwon, rabi karo wedok kliwon Pak. Anak metune mak lampir soben, nggih. Mboten nang rabi jarine. Wong Jawa senengane cetok, nggih. Rabi bulan Muharram sura ra entuk badalah soben anakku tak mantoke Muharram jan, nggih. Mila wong Jawa ngoten niku duwe keyakinan rabi tidak endok. Mengkhususkan Pak, ngapa kudu ndok? Ngapa karo tidak netang wae, nggih? Makanya niki semua mengkhususkan, tidak diperbolehkan. Niki ketemu wong Jawa, Selasa Pahing, Legi, nggih, terus nopo niku semuanya adalah weton. Sampun nggih. Sing nomor sekawan. Sing nomor sekawan al-arbi'ah. Bahasa Arabnya hari yang keempat niku napa Pak? Al-arbi'ah. Arbi'ah niku
adalah dari kalimat bahasa Arabnya papat. Bahasa Arabnya papat itu apa Pak? Arba'ah. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khomsah. Arba itu bahasa Arabnya papat. Okay? Maka dinamakan sebagai arbi'ah. Maksudnya Islam, iki dina kepapat. Okay? Mino pengen ngomong ke bahasa Arabnya al-arbi'ah. Nah, ngeten Pak, yaumul arbi'ah. Jadi kan tidak tentang Saudi Arabia, ngomongnya ageng Pak. Yaumul arbi'ah, Selasa, Isnin, Ahad. Boten enten Minggu, nggih nomor Minggu paing ora ngerti Pak wong Arab Pak. Jadi arbi'ah yang disebut dengan arba'ah atau papat. Masna wasulas waruba. Sulas bojo telu, rubah bojo papat. Nggih. Nah, maksudnya seperti itu. Niki penamaan saja. Arbi'ah maksudnya adalah hari keempat. Nek bahasane dhewe adalah Rebu. Mino nek jenenge Pak Rebu. Nah, ngoten Pak. Nggih. Laire dina Rebu. Nek jenenge Pak Agus, laire 17-an. Nah, niku nggih. Niki nama yang sangat familiar. Arbi'ah, Rabu. Maka niki diambil dari kalimat 4, Arbi'ah, Arba, J4. Yang disebut dengan hari keempat dalam Islam. Nah, saat ini Pak, sing kelima kudune apa Pak? Sekula jenengan. Basa Arab lima ini apa? Lima niku khamsah. Nggih, nek ditulis teng Arabe ngeten, khamsah. Khamsatun. Nggih, khamsah. Nah, kok apa Jumat? Hayo, nggih. Kok ngopo ora khumusah? Kenapa? Nggih, karena nggak pas. Memang Islam katanya Jumat. Tapi alasan ilmiahnya apa Mas? Nah, sekarang kita bahas Pak. Hari Arbi'ah. Nggih. Kok ngapunten, Khamis sih. Kok jenengan ngelalek aku to Pak? Nggih. Khamis mung bar Rebo iso Jumat lho. Nomor 5. Kuwi yo ngomong ngoten lho. Nggih. Kulo niku rada kesel iki lho. Urusane akeh. Mikir duwite rantai-rantai iki lho, nggih. Tadi Arbi'ah yang nomor gangsal itu al-khamis. Nggih. Maka bahasa Arabnya dina Kamis al-khamis. Khamis niku dipundhut saking bahasa Arab 5. Karena bahasa Arab 5 niku khamsah. Nah, iki khamsah. Nggih. Maka disebut hari yang kelima al-khamis. Bukan khamis tapi al-khamis. Nggih. Nah, karena bahasa Arab niku jenengan harus memperhatikan Pak, panjang pendeknya al-arbi'ah. Terus was-sulasa, al-khamis, jenengan ganti al-khamis. Salah. Nggih. Atau al-khamis. Salah, nggih, salah niku salah besar. Baik. Nah, niki al-khamis. Karena bahasa Arabnya 5 niku khamsah. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsah. Maka disebut dengan al-khamis. Nek bahasane kita Kamis, nek wong Jawa Kamis, mirane jenenge Pak di Kemis. Nah, ngoten nggih. Pak Rabu, Pak Kemis, mirane Pak Selasa nggih. Wong Jawa ki aneh. Ora nek Pak Minggu ya ora ono iki, Pak Senin ya ora ono. Oh nek Senin rada-rada ono, Pak. Ning ra ono Pak Jumat ya ora ono, Pak Sabtu ya ora ono. Eneke Pak Kemis karo Pak Rabu. Baik. Niki Kamis nggih. Nah, sampun. Hari Islam yang kelima adalah hari Kamis. Sekarang kita masuk hari ke-6. Mas, hari ke-6 apa Mas? Jumat. Mas, bahasa Arabnya 6 niku napa, Pak? Jadi kan bahasa Arabnya 6 niku nek di bahasa Arab nggih sitatun. Nah, niki bahasa Arab, nggih. Bahasa Arab. Kapan-kapan kita buka, Pak, pengajian bahasa Arab. Jenengan sabar rong tahun pengajaran bariku full bahasa Arab. Insyaallah Pak, arane sing teko nggih insyaallah nggih. Sitatun. Ora apa? Ora masalah, nggih. Kula niku jane ra patek setuju buka pengajian bahasa Arab untuk masyarakat umum. Niku soalnya pengajian telek-telek pitik, Pak. Anget tok, nggih. Paling pisan video telu rame bagi mrenteni tambah ramu dikok. Nggih, iki ora rasa pengajian bahasa Arab. Ruwet, Pak. Jenengan tambah bundet. Basa Jawa ra penero nggih pada bahasa Arab. Nah, niku sitatun. Sekarang kita bertanya, Mas, bahasa Arabnya 6 kan sita. Kenapa hari Jumat kok bisa dinamakan Jumat? Kok kenapa tidak dinamakan sita? Kenapa tidak seperti yang lain? Arbi'ah, Arba, Khamis, Al-Khamis, terus Isnan, Isnani. Kenapa niki sita? Kok bisa Jumat? Masya Allah sekali, pertanyaannya bagus sekali. Kalimat Jumat sengaja Allah namakan dengan penamaan yang paling berbeda dibandingkan hari-hari yang lain. Karena Jumat itu dipundhut dari 3 kalimat inti. Kalimatnya jim, kalimatnya mim, dan ain. Kalau digabungin, jamaah.
nggih, maka akan diturunkan dengan nama hari Al-Jum'atu atau Al-Jumu'atu atau Al-Juma'atu. Semuanya sama. Loh Mas, maksudnya apa Mas? Mereka semua diambil dari 3 kata dasar, 3 huruf. Jim, mim, kalih, ain. Jamaah. Jamaah ini pun diterjemah ke Indonesia Pak. Artinya kelompok, artinya berkumpul, artinya ramai. Kenapa? Di dalam hari ini terdapat keramaian bagi setiap kaum muslim dalam perjumpaan satu waktu yang sama, yaitu sholat Jumatan. Maka niki disebut dengan Jum'ah. Karena niki bodole wong muslim, siapapun orang muslim maka dia berhari raya dengan merayakan sholat Jumat yang diambil dari kalimat jamaah. Maka enten bahasa Arab Pak, dia jenenge majmu'ah. Jenengan pirsa majmu'ah. Majmu'ah niku bahasa Arab ini kelompok. Jenengan pirsa enten jenenge bahasa Arab jamaah. Jamaah niku artinya adalah kelompok. Jenengan pirsa bahasa Arabnya hubungan badan suami istri niku apa? Jima. Jima niku dipundhut dari 3 kalimat niki. Jim, mim, kalih ain. Nek di Arab ngeten, jima artinya niki hubungan badan. Laki perempuan saling bertemu, saling beramai-ramai, kelompok. Nggih, makanya kalau hubungan badan orang rame-rame jenenge ra jima, kuwi jenenge jalunan nggih. Beten, Mbak. Maka jima niku kudu rapi nggih. Kamare sing kedap, Pak. Nggih, ora apa-apa, ora masalah. Wong jenenge jima beramai-ramai, berkumpul lanang wedok, nggih. Maka bahasa Arabnya hubungan badan adalah jima. Maka kalimat jim, mim, ain niku menurunkan banyak hukum. Al-majmu'ah, al-jama'ah, bahasa Arabnya jumlah niku napa Pak? Sinonimnya majmu', nggih, majmu'. Bahasa Indonesia majmu' niku napa? Bervariasi. Majmu' niku dipundhut dari kalimat jim, mim, kalih ain. Kayak tulisannya majmu'. Nah, maka disebut dengan Jum'ah. Karena semua orang berkumpul di hari Jumat untuk merayakan rame-rame dalam sholat dan kebaikan. Loh Mas, saya kula cinta kuat Mas. Apa hanya karena alasannya bertemu dalam urusan sholat Jumat terus diomongno Jum'ah? Boten, bukan alasannya mau sholat Jumat saja, tidak. Alasannya kalimat Jum'ah itu dipundhut dari kalimat jim min ain yang artinya adalah berkumpul. Kenapa Bu? Karena di dalamnya berkumpul dari lebih banyak kebaikan. Loh, kenapa? Karena di hari Jumat itu berkumpul banyak sekali kebaikan. Maka dinamakan oleh Allah Al-Jum'ah, gabungan kebaikan lebih dari beberapa hal. Maka di situ dinamakan dengan Jum'ah. Loh Mas, memang kebaikannya apa Mas? Pertama, saat ini ngomongin dalil, kita berbicara ke bahasanya yang kedua tentang hukum kenapa penamaan Jumat. Yang terakhir sabut, sabut tak bahas. Ini nomor 6, ini nomor 7. Bahasa Arabnya kepitu niku napa? Sabah. Mila bahasa Arabnya dina Sabtu niku Sabtu, as-sabtu, nggih. Sabtu. Nah, nek Indonesia nih Sabtu. Nah, ngoten Pak. Mila niku dina paling terakhir. Nggih. Teng Arab Pak, wong nyambut gawe niku praene 2 dina, Jumat kalih Sabtu. Mila jenengan yang saged nyambut gawe damel ngoten Pak. Indonesia plus Arab, Jumat 1 minggu prai, Masya Allah nggih. Apik tenan Pak. Monggo teng mriki dioblang nggih, mlebu prai, pecah dari kowe nggih. Ora masalah. Wong nang sak senenge dhewe kok. Baik, kebaikan berkumpul dengan segala kebaikan. Nah ini disebut dengan Sabtu. Karena bahasa Arabnya pitu niku sabtun, sabut, nggih. Nah, as-sab'ah. Baik, sekarang kita bahas. Mas, katanya dinamakan Jum'ah, bertemunya lebih dari banyak kebaikan. Artinya bagaimana sih Mas? Maksudnya bagaimana sih Mas? Kok bisa dinamakan berkumpul kebaikan? Saat ini kalau bahas, nggih. Bapak Ibu semuanya, ada satu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, sengaja saya ngambil niki karena niki banyak orang yang nggak tahu. Nanti bar iki nembe bahas Bukhari Muslim, nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ngendika, la taqlu asy-syams wa la taqrubu afdalu illa ayyakuna yaumal jum'ah. Boten enten sing jenenge matahari nggih niku terbit
tidak ada yang jenenge matahari niku tenggelam, yang dimana lebih baik dari semua hari kecuali apa Bu Pak? Hari Jumat. Nah, hari Jumat. Nggih. Lantas temeriku Rasulullah SAW membaca dalam surat Al-Buruj nomor ayat 3. Nggih. Wa syahidiu wa masyhud. Kalimatnya apa? Syahid wa masyhud, wa syahidu wa masyhud. Nah, ini perlu saya bahas dulu, nggih. Nah, ngeten Pak. Rasul niku kan ngendika to kala ben. Ora ana dina sing luwih apik matahari terbit, matahari tenggelam sore hari, kecuali dinane mau Jumat. Jumate paling jelas dhewe. Lantas Nabi niku ngendika dalam surat Al-Buruj, wa syahidu wa masyhud. Syahid dan masyhud. Syahid itu apa? Yang memberi saksi. Yang memberi saksi, okay? Dan masyhud itu apa? Yang mendapatkan saksi. Yang mendapatkan saksi. Persaksian Pak, maka disebut dengan syahid. Di syahid itu disebut dengan saksi. Nah maksudnya apa Mas? Syahid ini kali masyhud. Kok Nabi so gatokno surat Al-Buruj nomor 3 dengan masalah dina Jumat, hari yang terbaik matahari terbit dan tenggelam. Hubungannya iki apa? Nembe Abu Hurairah menjawab di pojokan ujung-ujung hadis, nggih. Yaumul mau'ud, yaumul kiamat. Dina niku enten telu Pak, tak busak nggih. Niki rampung, dianggap rampung. Dados Abu Hurairah niku ngendika, dina niku pembagian hari besarnya ada 3. Yang pertama yaumul mau'ud. Nah, ini perkenalan dulu Pak dengan hari-hari. Yaumul mau'ud itu apa? Hari perjanjian. Nggih, hari perjanjian itu apa Pak? Hari yang dimana sudah ada janjian yang tidak pernah akan bisa diingkari. Kata Rasulullah SAW, ini adalah hari kiamat. Wasyahid dan yaum itu hari ya. Dan hari syahid, hari yang memberikan saksi atas kiamat. Nama Pak? Jumat. Mergane kiamat niku ora mungkin petuk kecuali dinane Jumat. Mila dina iki sesuk nyasa Kamis ora mungkin kiamat mendemo tak senengmu. Ora Pak nggih. Mengki dina Kamis sore tobat masyaallah nggih. Ngono iki terus ngoten nggih. Ya musyahid. Karena niki hari yang memberikan saksi atas janjinya Allah kiamat. Karena kiamat hanya terjadi di hari Jumat. Wa yaumul masyhud. Nah, sing terakhir Pak, yaumul masyhud. Orang hari yang mendapatkan saksi atau mendapatkan daripada legalitas dari 2 hari ini apa? Yaumul Arafah, hari Arafah. Loh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa hari Jumat itu berkumpul kebaikan? Jebule dina Jumat niku dina sing nyekseni iso ben pethuke dinten kiamat. Mas, aku isih urung puas karo dalilmu Mas, diparingi dalile sing luwih kathah melih. Oke, siap. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, ada satu riwayat dari hadisnya Jabir ibni Abdillah tenggen kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW ngendika, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Hari terbaik yang dimana matahari niku terbit niku mung hari Jumat saja. Mas, lah kok iso mergone napa Mas? Karena Rasulullah SAW ngendika, fihi khuliqa Adam. Di hari itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kata Rasulullah Pak, tengah di Sahih Muslim, Bukhari juga ada. Nanti saya jelaskan. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam di hari Jumat. Makanya ini Pak, berkumpul lebih dari banyak kebaikan. Pertama nopo kiamat. Allah menciptakan Adam. Wa bihi udkhila jannah wa ukhrija minha. Dan di hari itu Allah memasukkan Adam ke dalam yang namanya surga, wa ukhrija fihi, dan Allah mengeluarkan Nabi Adam beserta Hawa dari surga. Nggih, niki mungkin saya bahas. Tak rampungi hadis sih, gen ilmu ini boten kelop, nggih. Dan di hari itu Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Jadi sekali lagi saya bahas insyaallah. Wa fihi yaum tiba fihi, dan di hari Jumat itulah Nabi Adam bertobat. Nah Pak, Nabi Adam itu bertobat di hari Jumat.
Terus wa fihi yaumun, maka fihi Nabi Adam meninggal di hari Jumat. Wa fihi taqumu sa'ah, dan di hari itu Allah akan kiamatkan. Wa fihi ma min dabatin yaumul jum'ah illa musikhatan hatta an dhala'ati syamsu wa huwa safaqatan ila ibni Adam. Kata Rasulullah, keren banget Pak. Dan di hari Jumat itulah semua apa Mas? Semua binatang yang ada di atas muka bumi di Jumat musikhah. Mereka semua takut, mereka semua menunggu-nunggu. Idza tala'at syams, nek sampun terbit matahari, mereka semua takut menunggu-nunggu. Apakah hari ini kiamat? Ila ibnu Adam, sing rawat di mung siji tok, kecuali sinten? Manusia. Mila menungso ning mau maksiat dina Jumat niku jane ra elok, Pak. Karena niki semua hewan, kata Rasulullah SAW, di atas muka bumi, mbuh capung, mime, opo wae Pak, hewan wedhus, sapi, mereka merasa takut, merasa was-was dan cemas. Hari Jumat apakah mereka akan berjumpa dengan kiamat? Mereka semua menunggu detik demi detik, jam demi jam Pak, kiamat apa ora? Mila nek maksiat ki aja Jumat, Kamis, Sabtu, Minggu ngoten ae Pak, nggih. Kiamat sing akeh monggo Kamis dulu tobat masyaallah, nggih. Nah, besok ibadah dina bagi kiamat. Nah, itu dalil bahwasanya semua binatang itu akan merasa takut di hari Jumat, menunggu apakah terjadi hari kiamat atau tidak. Wa fihi sa'atun, dan di hari Jumat terdapat waktu. Saya gabung mriki nggih. Terdapat waktu la yusadifuhul muslim, yang dimana tidak mungkin dijumpai oleh seorang muslim, fayusalli wa yas'alullah, sedang dia meminta kepada Allah, sedang dia berdoa kepada Allah, ila atahu iyahu, maka Allah kecuali akan berikan dari semua apapun yang dia inginkan. Di hadisnya, riwayatnya Jabir, niku dikhususkan waktunya di Sunan Abi Dawud, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Milone bar sholat asar dina Jumat, aja bal-balan ndonga ning masjid, nggih, mangkata-kata maca Quran. Waktu asar dina Jumat niku mustajab banget Pak. Jenengan ndonga, ya Allah, lunasana utang kula ya Allah, sesuk langsung nang rekening utang langsung tak insyaallah. Manjur di bakning kita yang ngapusi, itu lagi, Mila niki termasuk menapa? Salah satu waktu yang mustajab. Setelah sholat asar di hari Jumat, maka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semuanya ini adalah berkumpul dari semua kebaikan. Nah, perkumpulan atau gabungan dari kebaikan ini semuanya Pak, yang disebut dengan Jumu'ah, gabungan atau Jum'ah, maka disebut dengan sholat jamaah, sholat gabungan, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Maka termasuk niki hari di mana Allah masukkan Adam ke surga dan mengeluarkan ke surga. Ceritanya Pak, dulu niku iblis diciptakan Allah niku ke surga bersama Adam, bersama malaikat kabeh. Niki bisa jenengan buka dalam surat Toha, bisa jenengan buka dalam surat As-Sod, bisa jenengan buka dalam surat Al-A'raf, semuanya dibahas. Kisah ketika Allah menciptakan sing jenenge Adam, manusia, yang namanya setan iblis, yang namanya malaikat. Hanya saja Bapak Ibu semuanya, Allah niku ngendika, tak bisa mriki nggih. Allah niku ngendika dalam surat Toha nomor ayat 117, ya Adam, fakulna ya Adam, wahai Adam, inna hada aduun laka, iblis ini musuhmu sing tenan, kowe jangan saya turu, itu musuhmu yang sesungguhnya, kata Allah. Jadi Allah niku mengatakan kepada Adam, hei Adam, musuhmu sakenane kuwi iblis, aduun laka wa li zaujika, dan itu musuhmu dan musuh dari istrimu. Siapa istrinya Adam? Hawa, Hawa. Makanya dinamakan wali zaujika. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia mampu menggodamu hingga kamu keluar dari surga, maka niscaya kamu akan menjadi fatashqa, orang yang merugi. Loh Mas, memang asal usulnya piye Mas kok sakit bisa merugi, bisa keluar dari surga? Kan Allah nyiptakan iblis, Adam dan malaikat itu di satu tempat yang sama. Bedanya Pak,
perbedaan akar masalahnya. Itu dibahas oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Shad, nomor ayat 76. Allah Azza wa Jalla teng mriki ngendika berfirman dalam surat Shad nomor ayat 76, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Hei iblis, kowe iki ngopo ora gelem sujud? Kamu sudah saya perintahkan. Siapa yang perintah, Pak? Allah maksudnya, Allah niku ngendika, ya iblis, lima mana akan tasjuda. Kenapa kamu tak perintahkan untuk sujud kepada Adam? Tapi kamu menolak. Itu kenapa? Lima khalaqtu biyadaya. Padahal saya menciptakan kamu, nyiptakno Adam, nyiptakno dari malaikat. Semuanya kami semua ciptakan dan kami perintahkan kamu sujud kepada Adam. Jawabannya apa, Pak? Allah sebelum dijawab oleh iblis, Allah niku sempat maidu. Astakbarta am kunta minal alim. Hei iblis, kowe iki pancen wong sombong, kementus, apa minal alim? Apa kowe iki memang orang yang merasa tinggi diri, merasa eksklusif dan sebagainya? Minal alim, alim itu dhuwur, Pak, maksudnya nggih. Sombong. Kowe iki wong sombong apa piye? Iblis menjawab, nggih, khalaqtani ana khairu minhu ya Rabbi. Pak, Masya Allah, ana khairu minhu. Iblis ini ngomong, Pak, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, Adam diciptakan dari tanah. Trai tanah kali api dhuwur sinten? Api, jari iblis. Makanya iblis itu mboten ngerasa untuk sujud kali sinten Adam, Pak. Langsung di situ Allah merasa murka dan Adam tidak mau disujudkan oleh iblis, sedang dia merasa sombong hanya karena penciptanya dari api, sedang Adam dari tanah, nek malaikat saking cahaya, saking cahaya. Lantas Allah turunkan surat Shad nomor ayat 79. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah Azza wa Jalla, dan berikut kalimatnya, innaka minal mundarin. Hai iblis, sesungguhnya kamu semua akan saya usir. Ya Rabbi, inna minal mundarin, sesungguhnya saya adalah orang yang minta untuk ditangguhkan sampai hari kiamat. Maka ini permintaannya sendiri iblis. Iblis itu dulu sempat mau dimusnahkan sama Allah, Pak, tapi ngenyang karo Allah supaya dihidupkan sampai hari kiamat. Fabi izzatika la'ughwiyanna ajma'in la'ughwiyannahum ajma'in. Demi zatmu yang maha perkasa. Pak, hebat sekali, Bu. Iblis itu ngasih ngomong bi izzatika, ngomong marang Allah nganggo kalimat pembuka bi izzatika, dengan keperkasaanmu wahai Allah. Maksudnya iblis itu mengakui bahwasanya Allah itu adalah zat yang perkasa. Iblis itu mengakui bahwasanya adalah Allah zat satu-satunya yang mutlak harus diibadahi tanpa boleh dengan siapapun. Iblis ini ngerti, Pak. Bila masih enten wong musyrik niku kok bisa nyembayang waktu. Kenapa? Karena godaan iblis. Iblis itu tahu dan sengaja dari awal diciptakan membangkang untuk menggoda manusia dengan sumpahnya wa bi izzatika, demi zat yang engkau maha perkasa ya Rabbi. Artinya menapa? Iblis mempercayai, mengimani bahwa Allah itu zat yang paling tinggi, paling perkasa, paling mulia, paling hak, paling suci. Iblis tahu, Pak, bila ngasih menungso, raiso mensucikan Allah. Itu putu iblis, era itu ya gaul-gaulan iblis, Pak. Maka itu sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian kata la ughwiyannahum ajma'in, demi zat yang engkau maha perkasa. Ya cara bodone, Pak, pengen sumpah. Demi Allah, la ughwiyannahum ajma'in, saya akan goda manusia semuanya illa min ibadikal mukhlasin, kecuali dari hambamu yang mukhlis saja. Mukhlis itu apa? Orang yang ikhlas dalam amal ibadah. Nah, maka ini tujuannya dari iblis diciptakan untuk menggoda. Gara-gara menapa? Kon nyembah Adam boten purun, diusir saking surga, diuripno tenggen donya. Akhirnya iblis itu mulai melancarkan semua serangan godaan kepada setiap manusia, tidak terlepas Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang telah Allah abadikan dalam surat Al-A'raf nomor ayat 16. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Hai para menungso, hai Adam, sesungguhnya ini kata iblis, Pak. Iblis itu ngomong kali sinten Adam. Hei Adam, sesungguhnya
kamu sudah tidak dilarang untuk mendekati buah ini. Ini buah yang ada di surga, Pak, yang tidak diperbolehkan Adam untuk mendekati atau justru makan. Akhirnya ketika itu dia digoda dengan setan, dengan iblis. Hei Adam, kamu udah tak dilarang kok deketin buah ini, boleh makan, boleh banget. Gitu. Akhirnya fa'akala minhu, Adam makan bersama Hawa, Pak. Lantas turunlah ayat setelahnya dalam surat Al-A'raf, wa nazalna, dan kami semua akan turunkan Adam dan Hawa libadin adu, yang dimana iblis dan Adam akan saling bermusuhan sampai hari kiamat. Loh, asal usulnya ngoten, Pak. Maka sejenenge iblis karo Adam niku sejatinya kudu musuhan, kata Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Kiamat. Nek dina iki ana wong sing konconan karo iblis, berarti dhek ya putune iblis. Mila nang nggon sirahe enek sumune. Nah, ngoten nggih. Niku iblis, Pak. Nah, maka itu semua asal usulnya dari iblis dan asal usulnya Adam. Hanya karena nyembah tok ora gelem. Wa idkul nalil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Kami telah perintahkan kepada malaikat. Al-Baqarah, Pak, nomor ayat 34, jenengan bisa buka. Wa idkul nali Adam, wa idkul nalil malaikat. Kami perintahkan setiap malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis saja yang tidak mau bersujud marang Adam karena dia merasa tinggi atau merasa sombong. Beda niku, mila Adam niku diciptakan dari tanah. Beda dengan yang namanya iblis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan banyak perkara tentang penciptaan manusia. Tidak terlepas dalam surat Al-Mu'minun. Bapak Ibu, jenengan akan dalam surat Al-Mu'minun. Allah niku ngendika, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami telah ciptakan manusia min sulalah. Jenengan kersa sulalah mboten, Bu? Sulalah, Pak. Sulalah. Nggih, sulalah niku artinya adalah saripati yang diambil dari tanah. Niki penciptaan sinten? Nabi Adam. Nabi Adam niku saking lemah. Kita semuanya dari tanah, hanya saja kita bertemu dengan air mani si laki dengan perempuan, muncullah yang namanya jabang bayi atau bayek. Ya. Tapi asal usulnya sulalah, hanya saja penciptaannya saripati tanah. Asal usulnya kalau laki-laki yakhruju min baini sulbi wa taraib. Wong lanang niku dari sulbi, wong wedok niku taraib. Jenengan referensi, Pak. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, teng surat At-Tariq niku lho, Pak. Nggih, sulbi niku napa? Wong lanang diciptakan dari sulub. Sulub niku tulang punggung. Mila wong lanang niku diciptakan dari tulang punggung, Pak. Mila wong lanang niku atos, nyambut gawe, rosok, kon angkat-angkat, bangkok. Mila wong lanang-lanang anggere lemah, komen, kon angkat-angkat mlaku ngetah-ngeten, nggih. Berarti penciptaane saka taraib, nggih. Taraib wong Mas, terok ora, nggih. Taraib niku tulang rusuk. Ojo walik. Bila ambil wong wedok melu MMA, wah berarti kuali biyen saka suluk berarti, Pak. Nggih. Wong wedok go MMA niku lho, Pak, sangar tenan nggih. Bila wong wedok niku taraib, wong wedok niku kudu alus. Nek wong lanang rosok. Makanya laki-laki niku istilahnya banting tulang. Diciptakan dari tulang punggung. Wong lanang harga dirinya adalah bekerja. Maka diciptakan dari yakhruju min baini sulbi wat taraib. Termasuk niki, Pak. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia Adam dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kami jadikan nutfah. Pirsa nutfah mboten, Pak? Nutfah itu adalah istilah pertemuan percampuran antara air mani laki-laki plus perempuan. Banyune lanang wedok petuk. Iki jenenge nutfah, Pak. Nggih, kula jenengan duwe anak jenengan nutfah piye jane nggih. Nutfah. Nek ngerti ngaji air mani nggih. Nutfah nggih. Nutfah. Maka nutfah niku air mani laki dan perempuan yang berjumpa. Lho, Mas. Berarti wong wedoke duwe air mani, Mas. Oh ya gadah no. Jenengan penasaran, itu pernah ditanyakan sama Aisyah. Hadisnya Sahih Bukhari, kalau kitab Sahih Muslim. Ya Rasulullah, halil mar'ah bin ma'in, wahai Nabi, apa wong wedoke duwe air mani? Fa'alla taribat yaminuk. Aisyah, mbok kira ana apa?
Fas bawilan. Kalau seandainya orang duwe air mani, piye ameh terjadi unsur kemiripan. Nabi terus ngendikan apa, Pak? Wa idza alama ar-rajuli alama al-mar'ati fa kana asbahu ila a'mamihi. Jika seandainya banyune bapak sing lanang luwih rasa luwih dominan luwih kuat dibandingno banyune ibuke sing perempuan, mesti mengko laire kata Rasulullah asbah kemiripane melu keluarga bapake sing lanang. Nek bapake kriting, anake putune kriting, berarti banyune bapake luwih kuat. Nggih. Nek banyak bapak ini lurus, anaknya lurus, berarti anaknya tumut bapaknya. Maka ini jenengan kersani mawon, Pak. Jadi agar bapak ini pripun anaknya turun, berarti bajunya bapaknya lebih kuat. Bapaknya kriting, boy kriting, anaknya boleh lah, mulia Pak. Bisa es tuh, bisa pasokan di sini kok. Wes, baik kriting itu, sing dadi masalah niku nek Pak kriting, bojone kriting, anaknya lurus, anaknya sopo kuwi. Nah, kita datanya besar kuwi, nggih. Terus kata Rasulullah, wa idza alama al-mar'ati alama al-rajuli fa kana asbahu ila akhwalihi. Jika banyune sing wedok luwih dominan dibandingkan sing lanang, maka kemiripan dominannya melu keluarga ibune. Mila jenengan kan bulan putra ini sawangan melu sapa, nggih. Angger niku turune mboke berarti jenengan banyune lemah, nggih. Kurang mangan kaya sapi ya, nggih. Mun praktek dereng, wah dereng ragayeng jenengan. Nggih. Nah, mila jenengan umpami bersani anake kok mirip ibune, berarti air bapaknya tidak terlalu dominan. Ini dibahas Pak di ilmu IPA, biologi. Judulnya ilmu hereditas keturunan. Hereditas kerso karena mudeng. Nanti jenenge umat Mas, nggih. Niki sing kromosom Pak bisa jenengan pelajari. Nah, maka niki kaidah. Nek banyune imboke luwih kuat, maka miripe sinten ibune. Mirane jenengan lahir, napa anake lahir Pak? Pirsani mawon. Banyune luwih kuat sapa dari kemiripan anaknya. Umpama jenengan duwe anak 5 Pak, miripe ibu kabeh, berarti jenengan niku kalah. Nek jenengan duwe anak 5 miripe bapak kabeh. Nah, mila jenengan berarti kuat banyune. Mila terkadang nek golek bojo niki ya kudu enek takar ukure. Yen iso kuwi ya sing ayu, ya sing pinter. Nggih, karepe ora apa-apa Mas. Aku pinter ning bodoh Mas. Golek bojo sing wayune rada pekok ya apa Mas. Rada pekok. Mengko gen mutune mandhape mudul jedule anakku lho Mas. Winter wayu kaya boke. Nek dibalik ejal. Nggih. Lah nek laire umpama kualik ejal, nggih. Umpama welek tekan ejal, nggih. Mila medhi ngoten niku lho Bapak nggih. Mila nek golek ngoten niku bisa jenengan pirsani saking bojone. Keturunan dari istri. Jenengan pirsani mawon, tunggal-tunggale bojone niku li. Akeh lanang kok itu kemiripannya sama siapa, nggih. Terus jarak rentang kehamilan tunggal-tunggale niku li. Mbake kalian niku cedak apa ora? Terus dari fase haidnya niku teratur 28 hari sekali boten. Nek teratur insyaallah istri panjenengan subur nggih. Mila wong wedok niku beberapa enek sing subur dia tetap saestu. Beberapa perempuan niku enek sing subur bisa. Setiap 28 hari sekali Pak disiplin mesti haid. Haid niku kan ada karena kenapa Pak? Sel telur ovum niku tidak terbuai dengan air mani. Niki mau wedok sing dereng bojo utawi sing mau wedok boten pengen duwe anak tapi boten enten sperma yang membuahi Pak. Maka dia akan diturunkan ke rahim. Dia akan luruh menjadi darah kotor. Darah kotor itu adalah sel telur yang tidak dibuahi sperma. Makanya nek sel telur sama terbuahi sperma Pak, dia tidak akan terjadi fase menstruasi. Maka perempuan enten Pak sing subur biar ben 29 dina niku mesti Pak haid. Makanya nek pengen menjamai istri, pengen langsung jadi Pak. Niki ilmu kedokteran lho ya, kula nggih maca tok. Jadi di atas 20 hari, di atas hari ke-20 sampai hari ke-28. Niki sing paling subur. Mila wedok iku beberapa kene sing subur biasa. Wong Jawa niku ngaraki Pak beberapa. Mbah niku nek ngomong, wong wedok nek saking subure istilahé diuncali cawete weteng. Jare ngoten nggih. Jarine ngoten, jarine nggih. Pun sing semanten pengawasan kita.